Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu siang 7 Sya'ban 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam masjid ini, Masjid Al-Azhar Kalimalang Bekasi, untuk kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita pelajari pada siang hari ini adalah yang berkaitan dengan bulan yang akan kita hadapi. Sekitar 22 atau 23 hari lagi kita akan menghadapi sebuah bulan yang diidam-idamkan semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur mereka kepada bulan Ramadan. Dan begitu pula setelah 14 abad sampai saat ini, semua kaum muslimin senantiasa sangat menginginkan untuk mendapati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah tersebut. Oleh karenanya kita akan angkat tema pada kesempatan kali ini adalah Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat tema itu, maka tidak hanya membicarakan tentang puasa. Meskipun bulan Ramadan sangat identik dengan puasa,
Tetapi ketika kita mengangkat tema Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti semua perbuatan yang ada di dalam bulan Ramadan, bagaimanakah kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ala itu artinya adalah cara, gaya, macam, model, sebagai, secara, selaku, seperti. Itu arti ala. Maka kita ingin di dalam bulan Ramadan ini kita benar-benar seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan yang lalu harus dijadikan sebagai pelajaran bahwasanya Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan otomatis kita akan membicarakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, dari mulai awalnya sampai akhirnya. Dan mudah-mudahan kajian di waktu yang memang harus menghadapi kemacetan Jakarta seperti ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Coba perhatikan sekarang kita akan masuk ke dalam Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan bulan Ramadan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melihat hilal, yaitu awal bulan Ramadan. Walaupun yang bersaksi telah melihat hilal hanya satu orang, asalkan dia seorang yang adil, diterima persaksiannya, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan bulan Ramadan masuk. Dan cara yang kedua yaitu dengan menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 bulan. Dengan menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 bulan. Kalau kita perhatikan hadis atau ayat dulu yang menunjukkan cara yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Di sini disebutkan kata-kata asy-syahra dan syahida. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Kata menyaksikan sangat identik dengan mata. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan awal masuk bulan Ramadan dengan melihat hilal. Di zaman sekarang, zaman yang teknologi semakin berkembang, maka melihat hilal bisa dengan mata dan dibantu dengan teleskop, alat-alat yang memudahkan pandangan mata untuk melihat hilal tersebut. Dan ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin dalam penglihatan hilal dan kemudian penentuan awal masuk bulan Ramadan. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa menentukan awal masuk bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj." Artinya, mereka bertanya kepada engkau tentang bulan-bulan, yaitu hilal, awal bulan. Maka katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah batasan-batasan waktu untuk manusia beribadah kepada Allah dan untuk menunaikan ibadah haji. Surat Al-Baqarah
ayat 189. Kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faaftiru." Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihat hilal, maka berbukalah. Hilal yang pertama yang dilihat maksudnya adalah awal bulan Ramadan. Dan hilal yang kedua yang dimaksud adalah awal bulan Syawal. Maka berbukalah, artinya berhari rayalah. Berkenaan kita di negara Indonesia, maka walhamdulillah Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia, mereka melaksanakan hal ini, yaitu melihat hilal untuk menentukan awal masuk bulan Ramadan. Maka sudah seyogianya kaum muslimin untuk taat dan patuh kepada keputusan pemerintah. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia dan sebagai umat Islam taat dan patuh kepada pemerintah dalam penentuan awal hilal bulan Ramadan dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kita mengetahui bahwa pemerintah menggunakan metode ru'yatul hilal. Yang kedua, kita sebagai rakyat di dalam ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita senantiasa harus isma' wa ati', wa in daraba dhahra wa ata'a wa akhadha mala. Dengarkan dan patuhi pemimpinmu meskipun dia memukul punggungmu ataupun mengambil hartamu. Maka harta kita tidak ada yang diambil, ada hartanya yang diambil oleh pemerintah, ada punggungnya yang dipukul oleh pemerintah secara langsung, tidak ada. Kalau seandainya pun ada harta dan punggung yang diambil dan dipukul, itu tetap kita wajib. Bagaimana kalau seandainya tidak ada? Maka ini menunjukkan bahwa kita harus patuh dan wajib patuh dengan keputusan pemerintah. Dan ini yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul. Dan sunnah Rasul, lihat, perhatikan masalah ini baik-baik. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Ya, rahmat untuk alam semesta. Artinya dia salah satu ciri karakteristik syariat Islam adalah bisa diamalkan sealam semesta. Bisa diamalkan di benua Asia, bisa diamalkan di benua Amerika, Afrika, sampai kutub utara dan selatan. Tidak berubah hukumnya. Saya pernah ditanya oleh orang Jepang melalui telepon. Kami di Jepang, matahari terbit itu hanya itu 20 jam. Matahari terbit 20 jam. Selainnya terbenam. Otomatis berbukanya cuma berapa jam? 4 jam. Ya, itu makan sampai sekenyang apapun belum puas. Untuk puasa, untuk berbuka. Maka tetap karena dia peraturannya adalah berpuasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, tetap dia berpuasa selama ada matahari yang terbit dan tenggelam. Meskipun jumlah puasanya berapa, jumlah waktu puasanya berapa jam? 20 jam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat sekarang Allah tadi berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kecuali utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Al-Anbiya ayat 107. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa syariat Rasulullah bisa diamalkan di mana saja. Di pedesaan, di perkotaan. Oleh karenanya dalam masalah ru'yah ini bisa diamalkan di mana saja.
di pedesaan, di perkotaan. Adapun yang bergantung kepada hisab falaki, hisab bintang-bintang, yang kadang sesuai, kadang tidak sesuai, maka pada saat itu keliru atau kurang tepat memakai cara ini. Kenapa? Karena untuk manusia-manusia yang tinggal di pedesaan tidak bisa dilakukan untuk hisab ini. Dia hanya sebatas pembantu yang asal hukumnya adalah dengan ru'yah hilal, dengan melihat hilal. Maka semestinya seorang muslim tidak lepas di negeri ini terutama untuk taat kepada pemerintah. Kalau ada orang yang bertanya untuk taat kepada pemerintah dalam penentuan awal masuk bulan Ramadan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kita taat kepada mereka? Mereka kan korupsi. Ya akhi, wahai saudaraku, apa hubungannya korupsi dengan hilal? Mereka korupsi hilal gitu? Kan enggak. Tidak ada. Ya, tidak ada hubungannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Dan saya peringatkan kepada kaum muslimin yang tidak taat kepada pemerintah, padahal mereka sudah menggunakan sesuai dengan petunjuk Rasul. Kemudian pada ketaatan mereka terdapat ibadah dan pahala. Maka hati-hati jika Anda masih mempergunakan keputusan organisasi, kemudian keputusan sebuah ormas, maka pada saat itu ditakutkan kita menyelisihi nas-nas tegas tentang ketaatan kepada pemerintah dalam hal ini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan menyempurnakan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati bulan Sya'ban ini, kita akan dapati bulan Sya'ban ini sekarang tanggal 7 Sya'ban. Ya, tanggal 7 Sya'ban. Kira-kira kalau sampai 29 maka berarti sampai tanggal 5 Juni. Kalau tidak salah. Kalau seandainya sore hari 5 Juni belum terlihat, maka kita harus mengikuti keputusan pemerintah jika mereka menggenapkan hari menjadi 30 hari bulan Sya'ban. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jika tertahan tidak terlihat hilalnya, hilalnya mungkin ada tapi nggak kelihatan. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh ahli hisab dan falak, bahwasanya hitungan Anda mungkin terlihat tapi penglihatan kami nggak melihat, dan yang menjadi standar apa? Penglihatan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang paling tepat itu adalah penglihatan, karena setiap daerah berbeda-beda, ada tinggi, ada rendah, ada mendung, ada cerah, tidak bisa disamakan. Dan tidak mesti harus sama dengan Arab Saudi. Ketika 3 tahun yang lalu saya masih di Arab Saudi, sering sekali kalau sudah awal-awal bulan Ramadan, Ustadz gimana Saudi puasa kah? Saudi puasa kah? Ngapain ente nanya? Ya, ikut saja dengan pemerintah Arab Indonesia. Sudah sesuai dengan sunnah, taat kepada mereka wajib. Kenapa kadang-kadang kalau kita lihat daerah teritorial Indonesia dengan Arab Saudi, kalau kita ke Arab Saudi berarti kita lebih barat, betul? Betul, lebih barat. Otomatis penglihatan hilalnya lebih lambat, betul? Otomatis semestinya puasanya lebih lambat. Tapi kenapa kadang-kadang di Indonesia terlambat dibandingkan Arab Saudi? Karena mungkin di Indonesia banyak hujan, mendung. Karena yang menjadi standar apa? Penglihatan tadi. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, lihatlah, berpuasalah karena melihatnya. Ini perintah loh.
Sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihatnya, dan berhari raya karena melihatnya. Fa in ghubbiya alaikum, jika tertahan oleh kalian hilal dengan awan, fa akmilu iddata sya'bana 30, maka sempurnakanlah jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian yang kedua, Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jika melihat hilal, maka beliau berdoa dengan doa. Hafalkan doa ini, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana idza ra'al hilal qal." Beliau senantiasa jika melihat hilal awal bulan, beliau mengatakan, "Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka wa rabbukillah." Ya Allah, masukkan hilal itu kepada kita, artinya panjangkan umur kami dengan keselamatan, keimanan, keselamatan dan keislaman. Ya, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Itu Ramadan yang kedua ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika awal masuk bulan hilal, pemerintah menyatakan bahwa kita besok berpuasa, malamnya kita berdoa ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang berdoa ini bagi siapa yang langsung melihat hilal. Misalkan di sini ada utusan pemerintah yang merupakan tim ru'yah, dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari, tim ru'yah dari pemerintah yang kita ketahui dari media-media massa itu bukan hanya satu titik, disebar di beberapa titik di Nusantara. Kurang apa lagi kita? Kenapa mencari pilihan yang belum ada contohnya dari Rasulullah, dan plus itu menyelisih pemerintah. Yang taat kepadanya wajib. Dosa loh, menyelisih pemerintah itu berdosa. Ya, ini bukan masalah istihad, enggak. Istihad organisasi, enggak. Ini adalah ketaatan yang menunjukkan kepada akidah seorang muslim. Wajib dia taat kepada pemerintah selama belum maksiat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada sang Khaliq, Allah Jalla wa ala. Ada yang pendapat yang mengatakan bahwa yang melihat inilah yang membacanya. Wallahu alam, hadisnya umum, maka siapa saja yang mengetahui awal bulan, dan ini tidak berlaku hanya bulan Ramadan, awal bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya, maka dia berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukillah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam bulan ini dengan dengan kenyamanan, wal iman, keimanan, was salamati wal islam, keselamatan dan Islam. Sesungguhnya Rabbku dan Rabbmu wahai bulan, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyinggung di sini tentang wala dan bara, loyalitas. Jujur, Pak. Jujur, dan saya akan hargai kejujurannya. Siapa yang belum hafal urutan bulan-bulan qamariyah? Banyak kan? Ibu-ibu angkat tangan. Belum hafal urutan bulan-bulan qamariyah. Syekh, seorang ulama besar di Arab Saudi dan masih hidup, termasuk bagian anggota dari Majelis Ulama Besar dan ahli fatwa di Arab Saudi, mempunyai buku judulnya Al-Wala wal Bara, yaitu Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizallah. Beliau menyebutkan salah satu contoh wala, loyal kepada Islam. Anda muslim harus loyal kepada Islam, dan itu agama. Anda muslim harus loyal kepada Islam, dan itu agama. Salah satunya adalah kita menggunakan tanggalan-tanggalan dan bulan-bulan qamariyah, yang mana bulan-bulan qamariyah sangat erat kaitannya dengan ibadah-ibadah kita. Di antaranya Ramadan, ada puasa Ramadan. Bulan Sya'ban ada dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bulan Rajab bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram bulan suci.
Ya harus hafal. Kenapa? Karena itu menunjukkan loyalnya kita terhadap Islam dan berlepas dirinya kita kepada selain Islam. Yang ketiga, Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jika masuk bulan Ramadan dan sudah ditentukan bahwa telah masuk bulan Ramadan, maka beliau bergembira dan menyebarkan kegembiraannya kepada para sahabatnya. Maka kita boleh, terutama di zaman yang begitu canggih ini. Orang nulis di Afrika Selatan, detik itu juga sudah bisa terbaca di Indonesia. Subhanallah, begitu canggih. Sebarkan ini, bahwasanya kita bergembira atas masuknya bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Lihat hadis Rasul riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Lihat bagaimana beliau bergembiranya. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Tidak mengapa kita buat di masjid-masjid, ya, selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dan tidak mengapa kita tulis di media-media sosial, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Bergembira kita masuk ke dalamnya. Dan ingat Pak, salah satu manfaat bergembira masuk bulan Ramadan, maka kita akan diberi petunjuk oleh Allah untuk menunaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Makanya beliau bergembira, atakum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Saya ingin di sini sedikit menyinggung beberapa hal. Yang pertama, disebutkan oleh para ulama bahwa kamu tidak boleh menyebutkan Ramadan begitu tanpa bulan Ramadan, tanpa ada kata bulan. Ini namanya menghina Ramadan. Maka kita jawab tidak boleh. Buktinya Rasulullah menyebutkan atakum Ramadan, telah datang Ramadan. Ya, tanpa kata-kata bulan pun boleh. Itu yang pertama, masalah dalam hadis ini. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira menyambut bulan Ramadan, dan ini sudah kita jelaskan. Sebarkan, kita kaum muslimin bergembira menyambut bulan Ramadan. Lebih disebarkan dibandingkan tahun baru. Ya. Dan ini loyal terhadap Islam. Ini seorang muslim. Ini loh bulan kami. Ini bulan suci kami. Tebarkan di tengah kaum manusia bahwa kami kaum muslimin mempunyai bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan. Sebarkan itu. Kemudian yang ketiga, masalah dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menamai Ramadan dengan syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat, kita harus menancapkan kata-kata ini. Ramadan bulan penuh berkah. Sebentar, haus Pak. Bismillah. Suatu ketika saya diundang di sebuah perusahaan alat berat yang berat-berat, traktor apa yang berat-berat. Kemudian acaranya mengisi pengajian sebelum berbuka puasa. Kemudian panitia menyatakan, Ustadz, waktu pengajian kita antara 15 sampai 20 menit saja. Dalam hati saya, ini pengajian apaan nih? Iklan. Ya. 15 sampai 20 menit. Dan manusia kebanyakan memang seperti itu. Untuk akhirat sekedarnya seremonial. Tapi kalau untuk dunia harus yang paling perfect. Dia mau perfeksionis. Untuk akhirat sekedarnya. Ini gaya hidup orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang beriman enggak. Dia paling perfeksionis untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Saya di dunia punya rumah. Tanya pada diri kita, saya di akhirat punya rumah. Segede apa? Sebesar apa? Semewah bagaimana? Begitu cara berpikir seorang muslim. Orang muslim yang cerdas. Saya di dunia punya mobil mewah.
Di akhirat saya punya apa? Alat transportasi apa? Kita tidak seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau untuk urusan akhirat sekedarnya. Allah sebutkan ini dalam Al-Quran. Gaya hidup berfikir orang-orang tidak beriman. Dalam 3 ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini saya akan sebutkan sekarang gaya hidup berfikirnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 29. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka orang-orang yang tidak beriman mengatakan hidup ini hanya hidup dunia dan kita tidak akan pernah dibangkitkan. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 37 Allah berfirman, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Kita hidup kemudian mati. Selesai. Tidak ada hari kebangkitan, enggak ada. Ya, perhatikan, laki-laki yang suka memperhatikan kehidupan dunia, sangat perfeksionis untuk kehidupan dunia. Perempuan yang sangat suka memperhatikan penampilan. Perhatikan bagaimana nanti penampilan Anda di akhirat. Saya sering contohkan dengan riba. Misalkan orang kaya, kelihatan kaya, raya, mobil mewah, rumah mega, motor ada, ya kaya raya, harta bertumpuk tapi riba. Lihat kehidupannya di akhirat. Tinggal di tengah sungai darah, setiap kali ingin keluar dari sungai darah tersebut, dia dilempari mulutnya dengan batu sampai hancur mukanya. Begini yang diinginkan. Orang-orang yang tidak beriman tidak berpikir itu. Sungai darahnya enggak dia pikir. Orang beriman enggak. Lebih baik saya sederhana, hidup secukupnya, kalau kaya alhamdulillah, tetapi yang penting bagaimana nasib saya, kehidupan setelah mati saya. Ini ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, itu gaya berpikir hidupnya orang kafir. Lihat lagi surah Al-Jathiyah ayat 24. Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Kita hidup mati kemudian tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Selesai. Enggak ada hari kebangkitan. Dan ingat Pak, semuanya Anda akan hadapi sendirian. Saya akan menghadapinya sendirian. Bapak ibu akan menghadapinya sendirian. Dimulai dari dicabut nyawa, diangkat ruhnya ke atas langit, entah sampai ke langit ke-7 atau tidak dibukakan pintu langit sesuai dengan kadar iman. Itu sendirian. Kemudian dikembalikan lagi ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzakh. Itu sendirian. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat Munkar dan Nakir, itu sendirian. Kemudian disiksa atau diberi nikmat di dalam kubur, itu sendirian. Kemudian nanti dibangkitkan dari kubur, itu sendirian. Kemudian berjalan menuju padang mahsyar, itu sendirian. Di padang mahsyar dalam keadaan matahari hanya 1 mil, tidak membawa apa-apa, tidak membawa alas kaki, tidak terkhitan, tidak memakai sehelai benang pun, itu sendirian. Ditimbang sendirian, diberikan buku catatan amal sendirian. Semuanya sendirian. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Berjalan di atas sirat gelap, penuh dengan licin, becek, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itu sendirian. Jangan pernah berharap ada suami Anda di samping. Jangan pernah berharap ada anak-anak Anda di samping Anda. Tidak akan, itu sendirian. Ini gaya hidup berpikir seorang muslim. Tidak seperti orang kafir tadi. Makanya Pak, enggak heran kita kalau ada misalkan
perlombaan memakai baju yang paling bagus, itu kan yang suka memperlihatkan baju-bajunya, ya, sampai apa namanya, kancing. Kancingnya kayaknya bagusnya lumba-lumba deh. Enggak, kayaknya bagusnya bintang deh. Enggak, kayaknya bagusnya bunga melati deh. Kancing. Ente pas pasang kancing mati. Coba bawa itu. Ini para ikhwah. Orang muslim tidak berpikir seperti itu. Orang muslim bagaimana dia bisa selamat setelah kehidupan, setelah kematian. Makanya ada gaya-gaya tadi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim coba perhatikan. Al-Kais. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa orang yang paling cerdas? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Dan orang yang paling terbaik persiapannya setelah kematian. Ini gaya berpikirnya seorang muslim. Paling baik persiapannya setelah kematian. Dan ingat Pak, jangan pernah mengatakan, sekarang Ustadz masih 20, 30, 40. Enggak. Malaikat datang, masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah tersebut ada orang yang sakit keras. Semua rumah mengira satu jam lagi selesai. Kemudian datang lewat dia, orang sakit keras ini lewat malaikat mautnya. Kemudian datang lagi kepada orang yang paling tua di rumah itu. Lewat lagi, datang lagi kepada orang yang setengah sakit-sakitan. Ternyata yang dia cabut nyawanya orang yang paling muda, paling sehat, paling semua yang tidak menyadari bahwasanya dia mati saat itu. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan setelah kematian. Maka kita kembali ke permasalahan tadi. Saya pernah ngisi, kemudian Ustadz waktunya 15 sampai 20 menit. Dalam hati saya, ini kajian apa? Bingung saya, dari rumah sampai ke perusahaan itu bingung. Kemudian Allah memberi ide. Saya hanya ingin bertanya satu pertanyaan. Datang ke pengajian persis seperti ini. Ada bapak-bapak, di belakangnya ibu-ibu. Kemudian di sampingnya makanan begitu banyak. Karena mau buka puasa. Kemudian saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya bingung. Ini kajian 15 menit, apa isinya? Tapi cuma saya ingin bertanya satu. Mudah-mudahan pertanyaan ini masuk ke dalam hati bapak ibu sekalian. Kata saya pada waktu itu, apa keutamaan bulan Ramadan? Mulai nunduk, satu-satu nunduk. Kemudian nyolek temannya. Yang lain ada lagi ngeluarin handphone, mau nanya sama Syekh Google. Saya bilang jangan nanya sama Syekh Google. Maka Bapak Ibu, wallahi demi Allah pada saat itu tidak ada satupun yang tahu keutamaan bulan Ramadan. Ini penyebab terbesar kenapa kelakuan kita berbeda dengan kelakuan ulama-ulama terdahulu dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in di dalam bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Al-Mubajjal tersebut, imam yang terhormat dan mulia itu, setiap hari dengan riwayat yang benar, setiap hari di dalam bulan Ramadan beliau bisa hatam 2 kali hatam Al-Quran. Penyebab terbesarnya adalah beliau tahu bagaimana mahalnya hari-hari Ramadan. Maka saya ingin bercerita tentang itu. Rasulullah SAW mengatakan syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Apa arti berkah? Para ulama menyebutkan 2 makna berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata
mubarakan wa hudan lil alamin. Surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah berada di kota Bakkah, nama lain dari kota Mekah, yang penuh dengan berkah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa beribadah di Masjidil Haram disebut ibadah yang penuh dengan berkah? Kenapa Ka'bah dan Masjidil Haram adalah masjid yang penuh berkah? Para ulama mengatakan, di antara yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, litadha'ufil amali fihi. Artinya karena beramal ibadah di dalam Masjidil Haram dilipatkan pahalanya. 1 kali sholat diganjar 100.000 sholat. Maka arti berkah yang pertama adalah kathratul khair wa ziyadatuhu. Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Berarti kalau kita katakan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, berarti kebaikannya banyak dan terus bertambah, tidak pernah berkurang. Saya pesan ini, kebaikan Ramadan banyak dan tidak pernah berkurang. Semakin hari semakin mau habis Ramadan, semakin itu sebenarnya puncak Ramadan. Ya, terutama Masjid Al-Azhar sebesar ini, aib, wallahi aib. 10 hari terakhir bulan Ramadan, aib. Tidak nyala masjidnya, tidak ada yang itikaf di dalamnya, aib wallah. Seakan-akan kita mengatakan kepada nggak perlu Lailatul Qadar, nggak perlu. Orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha istrinya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra jadda wajtahada wa shadda al-mi'zar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau bersungguh-sungguh giat sambil mengikat tali sarung beliau. Untuk ngapain? Beribadah. Itu orang yang mendapatkan legalitas surga. Itu orang yang tidak ada masuk surga kecuali beliau duluan ngetuk pintu surga. Saya ingin masuk. Siapa kamu? Muhammad. Bika umirtu alla aftaha qablak. Kata malaikat, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ibadahnya seperti itu. Wallahi aib. Atur waktunya. Yang dagang 10 hari terakhir, absen dari pasar. Ustaz, bener aja. Iya. 10 hari terakhir itu lagi rame-ramenya Ustaz. Di situ ujiannya. Ya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bulan penuh berkah yang kebaikannya banyak dan terus bertambah. Tidak pernah berkurang. Semakin hari mau habis, semakin Ramadan, maka semakin di situ letak kebaikannya dan keberkahannya. Ini makna pertama dari makna berkah. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa awrathna al-qauma alladhina yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna haulahu. Surat Al-A'raf ayat 137. Dan kami wariskan kepada orang-orang yang lemah, yaitu dari kaum beriman, masyariqal ardi, timurnya bumi, wa magharibaha allati, baratnya bumi, allati barakna haulahu, baratnya bumi yang kami berkahi di sekitarnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, makna berkah di sini adalah thubutul khair wa dawam. Ini makna yang kedua dari berkah, kebaikan yang tetap dan terus menerus. Kebaikan tetap dan terus menerus. Baratnya bumi di mana adanya? Di daerah Arab, di daerah
Baitul Maqdis, baratnya bumi, penuh dengan berkah. Ada zaitun, ada ini, penuh dengan berkah. Ya, baratnya bumi. Itu maksudnya adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus. Begitulah ketika Ramadan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Makanya saya pesan, Pak, rugi. Dan bahasa saya mohon maaf agak kasar, dungu. Bodoh kuadrat akar 9. Itu bodoh kuadrat akar 9 berapa tuh? Ya. Artinya benar-benar gak tahu diri. Dikasih Allah umur masuk Ramadan, bulan ampunan, bulan Lailatul Qadar, bulan dimerdekakan dari api neraka, bulan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat dengan rantai jin dan syaitan, tapi dia diberikan umur di masuk bulan Ramadan, tapi dia keluar bulan Ramadan, tapi tidak diampuni. Ini namanya bodoh kuadrat akar 9. Gimana? Saya nggak paham tuh bodoh kuadrat akar 9. Yang jelas pokoknya benar-benar, karena Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu. Raghima anfu rajul dakhala Ramadan falam yughfar lahu fadakhala nar fa'abadahu Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Nih, perhatikan, yang mulai tergoda. Saya mohon maaf, di rumah nggak ada televisi. Mungkin kebiasaannya kalau di bulan Ramadan, katanya bulan Ramadan acara semakin wah, sinetron semakin oke, kemudian acara-acara tablik akbar plus dangdut oplosannya semakin oke. Betul gitu? Yang kuat ngangguknya sering tuh. Ya, hati-hati, tinggalkan. Jangan masuk Anda ke dalam hadis ini. Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Artinya ngapain ente ngais dengan hidung begini? Dungu banget. Orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia keluar tapi tidak diampuni, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, hati-hati kata berkah itu. Pegang betul dari kajian ini. Kata di dalam pengajian ini saya mendapatkan wasiat besar bahwa Ramadan bulan penuh berkah. Jangan sampai disia-siakan. Dan saya pesan, Bu, Pak, ilmu agama yang menambah keimanan tidak didapat dengan film dan sinetron. Itu dusta. Mereka nangis dapat duit, ente nganga. Ilmu itu didapat dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah masalahnya ngobrol sama orang, Ustadz tahu nggak sinetron ini? Nggak tahu, saya bilang. Ustadz bagus banget sinetronnya, nyentuh hati, ngajarin kita jujur, ngajarin kita. Ya akhi, ambil Al-Quran, ambil hadis, pelajari itu. Di situ ada ilmunya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, jadi sudah paham? Kita memahami apa itu makna bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kata berkah juga bermasalah dari sisi bahwa bulan inilah, bulan mubarak inilah nama yang paling pantas untuk Ramadan. Nama yang paling sesuai dengan ajaran Rasul untuk Ramadan, syahrun mubarak. Adapun bulan suci maka boleh saja dipakai. Tetapi kalau seandainya kita kaitkan dengan bahasa Arab, maka kita akan berhadapan dengan hadis Rasul yang berbunyi as-sanatu 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan suci.
Nah, lihat. Thalathatun mutawaliyat, hadis riwayat Bukhari. 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Itu bulan suci. Wa Rajab, Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang diagungkan oleh orang Arab Mudhar di antara yang terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Ini berarti bulan suci sebenarnya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Lalu bulan Ramadan apa? Nah, makanya bulan Ramadan nama yang paling sesuai dengan sunnah adalah apa? Bulan berkah, bulan penuh berkah. Dalam bahasa Arabnya bulan mubarak. Itu sebarkan di tengah kaum muslimin. Karena itu yang paling sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berniat untuk berpuasa di malam hari sebelum subuh. Sebelum datang waktu subuh, di malam hari sebelum datang waktu subuh. Malam, kapan dinyatakan malam? Ketika sudah terbenam matahari. Maka pada saat itu seseorang boleh berniat untuk berpuasa besok harinya. Sampai waktunya kapan niatnya? Sebelum datang subuh. Dan ini khusus untuk puasa Ramadan dan puasa-puasa wajib lainnya. Jika ada puasa wajib lainnya seperti puasa nazar dan yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr, fala siyamalah." Siapa yang belum mengumpulkan niat puasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Maka berniatnya di malam hari. Batasan terakhir kapan, Pak? Sebelum subuh. Niatnya cukup di dalam hati, karena kita tidak ingin memberitahukan Allah Subhanahu wa taala amalan kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat, apa yang tersembunyi di dalam hati Allah tahu, tidak perlu kita beritahukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atu'allimuna Allah bidinukum wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ardh." Katakanlah, apakah kalian mengajari Allah apa yang kalian amalkan dari amalan-amalan agama kalian? Tidak perlu. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka niat di dalam hati. Apa yang dibetikkan di dalam hati? Ingin berpuasa Ramadan besok hari. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan niat sudah kita bahas tadi. Tempatnya di dalam hati. Permasalahan niat yang lain yang disebutkan oleh para ulama juga, apakah niatnya harus setiap malam? Ya, apakah niatnya harus setiap malam? Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitus siyama minal lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak sah puasanya. Hadis ini menunjukkan bahwa berniat di malam hari sebelum besok puasa. Ada yang memahami hadis ini bahwa hadis ini dipahami kalau besok malam besok hari bulan Ramadan, maka dia niat puasa malam ini untuk sebulanan penuh. Itu sudah mencukupi niat dia selama sebulanan penuh. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa harus setiap malam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan minal lail. Kata-kata minal lail berarti dari malam, berarti setiap malam kata mereka. Mana yang lebih kuat pendapatnya? Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, berdasarkan keumuman hadis, jika ada seorang berniat dari mulai awal bulan Ramadan ingin berpuasa sebulanan penuh, maka tidak mengapa niatnya pertama tersebut dan malam-malam lainnya mengikuti niat pertamanya. Ya, tidak mengapa
niat pertamanya tersebut. Jika dia ingin menambahkan setiap malamnya, fabiha wa ni'mah, maka itu lebih baik. Tetapi jika seperti wanita haid, dia dari mulai awal bulan Ramadan sudah berniat berpuasa sebulanan penuh tertahan dengan haidnya, maka berarti nanti kapan dia suci dari haidnya, maka pada saat itu dia berniat kembali untuk menyempurnakan puasa sisanya. Paham sekarang? Berarti ringkasannya bagaimana Ustaz? Tidak mengapa berpuasa dari awal bulan jika dia ingin berniat untuk berpuasa sebulanan penuh. Tetapi jika dia berniat ditambah dengan setiap malamnya, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersahur dan sangat-sangat menganjurkan sahur. Ya, sahur. Dan ini termasuk berkahnya Ramadan. Sampai sahur berkah. Subhanallah. Ya, ini hati-hati Pak. Acara-acara televisi, sahur-sahur yang aturan kita beristighfar. Allah berfirman, "Wabil ashar hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ini malah joget, malah acara lawak. Ya. Lihat Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 17, "Wal mustaghfirina bil ashar." Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya, 2 ayat tadi. Ayat yang pertama tadi saya sebutkan, wabil ashar hum yastaghfirun, surah Az-Zariyat ayat 18. Lihat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sahurnya ada berkahnya. Makanya kita katakan tadi bulan Ramadan bulan penuh berkah. Dan Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersahur. Usahakan jangan lepas dari sahur. Dan sahurnya bukan jam 1, jam 12, bukan. Itu namanya makan malam. Ya, makan malam. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat hadis Rasul tentang sahur. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari Amr bin As. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar. Beda puasa kita dengan puasa ahlul kitab, makan sahur. Ini berkah yang pertama dari sahur, membedakan antara puasanya orang muslim dengan orang yang tidak muslim. Yang kedua, berkahnya sahur, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam makan sahur terdapat berkah. Berkah yang ketiga dari makan sahur, dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru akluhu barakah fala tad'u." Makan sahur, makannya itu berkah. Janganlah kalian tinggalkan. Lihat di sini kata-kata janganlah tinggalkan. Ya, larangan. Larangan al-aslu fin nahyi lit tahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Haram meninggalkan sahur. Walau an yujri'a ahadukum jur'atan min ma'. Walaupun salah seorang dari kalian hanya menegukkan satu tegukan air. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Fa inna Allah azza wa jal wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ini berkah yang ketiga. Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Kemudian yang keberapa?
Yang keenam, Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersahur dekat dengan waktu azan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu haddatsahu. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu menceritakan kepada Anas bin Malik, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qamu ila shalah. Qultu kam bainahuma? Qala qadra 50 aw 60 yani ayah. Zaid bin Thabit bercerita kepada Anas bin Malik bahwa mereka pernah bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bangun menuju salat subuh. Karena sudah masuk waktu subuh. Anas bin Malik bertanya, berapa jarak antara kalian bersahur dengan azan subuh? Zaid bin Thabit menjawab, sekitar 50 sampai 60 orang, 50 sampai 60 ayat yang dibaca oleh seseorang dari Al-Quran. Ini berarti dekat sekali. Ya. Kenapa? Karena memang tujuan sahur adalah untuk menguatkan kita bisa berpuasa. Dan ini menunjukkan al-yusru was-samahah min fil Islam. Kemudahan dan keindahan di dalam agama Islam. Islam bukan agama yang menyakiti. Makanya di dalam ayat tentang puasa Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian kemudahan dan tidak menginginkan kalian kesulitan. Itu disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang puasa. Dari mulai Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Kemudian yang ke-7, Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahur dengan kurma atau yang lainnya. Ini kalau seandainya dia mampu untuk mengadakan kurmanya. Ya, mampu untuk mengadakan kurmanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Alhamdulillah di zaman sekarang sampai di Indonesia pun kita sangat-sangat mudah mendapati kurma. Betul? Betul. Makanya salah satu yang sangat dianjurkan untuk bersedekah di bulan Ramadan adalah bersedekah kurma. Karena digunakan untuk buka puasa, digunakan untuk bersahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah at-tamr. Tamr itu adalah kurma kering yang sudah matang kemudian dia kering. Kalau kita lihat jenis-jenis kurma dari mulai awalnya sampai akhirnya, kurma nanti dia tumbuh sebagai bunga, kemudian dia ada penyerbukan, lalu setelah itu tumbuh sebagai biji atau buah kurma yang hijau. Buah kurma yang hijau dalam bahasa Arab itu namanya balah. Kemudian nanti balah itu dia menguning, kemudian dia masak. Masaknya masih segar. Kurma masak yang masih segar itu namanya rutop. Rutop ini nanti kita akan bicarakan, makanya saya katakan tadi kan Ramadan ala Rasulullah. Kita akan berbicara Ramadan Nabi sampai terakhir. Dari mulai beliau sahur sampai nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Rutop ini yang paling baik dimakan oleh orang-orang yang berbuka puasa. Dan juga paling baik dimakan oleh ibu-ibu yang menyusui anaknya. Disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam tentang Maryam ketika sudah melahirkan Isa bin Maryam. Beliau lari menanggung malu dari orang-orang kampungnya, kemudian singgah di sebuah pohon kurma. Kemudian Allah berfirman, "Wa huzzi ilaik bi dhil'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya." Wahai Maryam, goyangkan itu pohon kurma. Ya. Maka akan turun gugur kepadamu rutban janiyya. Buah-buah kurma yang matang, yang segar. Itu namanya apa, Pak? Rutop. Dan itu sangat bagus untuk dimakan untuk buka puasa. Adapun kurma yang sudah kering tadi,
tamar digunakan untuk sahur. Saya pernah melihat penelitian, membaca juga bahwa apa penyebab Rasulullah SAW berbuka dengan kurma yang rutab, sedangkan bersahur dengan kurma yang tamar. Kalau kita menyebutnya semuanya apa Pak? Kurma. Ya, padahal ada jenis-jenisnya. Rutab, kenapa? Karena setelah sekian hampir 12 jam lebih kita tidak ada produksi pada pencernaan kita, dan ini salah satu pentingnya puasa juga sebagai proses detoksifikasi di dalam pencernaan kita. Karena tidak ada yang dicerna, akhirnya alat pencernaan kita itu menumbuhkan sel-sel baru penguat untuk pencernaan kita. Nah, kalau kita makan langsung gorengan, nasi goreng, nah ini berbahaya nih, ya, perutnya. Makanya disuruh kita makan yang lembut-lembut seperti kurma rutab yang baru matang, agar mudah diproses oleh alat pencernaan kita. Dan ini semua menambah keimanan kita kepada kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kurma tamar, kenapa dimakan kurma tamar? Kurma tamar tersebut dimakan sahur karena dia sesuai dengan penelitian, dia sangat bisa menjaga kondisi tubuh selama sekian jam tatkala berpuasa. Orang yang makan kurma tamar tadi ketika sahurnya. Nah, ini salah satu hal yang kita patut ingin contoh. Artinya seperti yang saya ungkap di awal tadi, saya ingin berRamadan tahun ini benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Jangan sampai sekedarnya asal puasa, asal sahur, selesai. Kemudian baju baru lebaran. Ya? Enggak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tinggal 30 menit lagi. Baru sahur kita. Yang ke-8, Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapati adzan subuh dalam keadaan junub tetapi tetap berpuasa. Apa maksudnya? Adzan subuh. Ya. Kemudian dia junub, belum mandi. Entah junubnya karena mimpi atau junubnya baru selesai hubungan. Ya, habis sahur kok ada yang senyum dari tadi? Ya, habis sahur mungkin sang suami ingin. Dan saya pesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Di masjid ini saya belum pernah berbicara tentang keluarga, parenting antara suami dan istri. Bu, ketahui baik-baik. Salah satu hak suami adalah melayani, yang paling besar adalah melayani di atas ranjang. Yang paling besar, jangan pernah remehkan itu. Suatu ketika saya pernah makan di Walimatul Urs. Di samping saya ada orang baru datang, Ustaz boleh duduk sini? Silahkan. Boleh nanya sambil makan? Silahkan. Kemudian beliau bertanya, Ustaz benarkah kalau sudah seorang perempuan, seorang istri berumur 50 tahun, kalau diajak suaminya untuk hubungan di atas ranjang, dia berhak menolak? Lihat Bu, rintihan para suami. Saya bilang enggak boleh. Dia alasannya, Ustadz, nanti kalau saya junub mandi pagi-pagi maka dingin, nanti masuk angin. Alasan yang lain, kalau ember masuk ke dalam sumur maka sakit karena umur sudah 50 tahun. Kami ini Ustadz, lihat Bu, rintihan para suami. Kami ini Ustadz, umur yang sudah 50 tahun, dapat sekali sepekan juga masih mending Ustaz. Ya Allah, kasihan banget nih Bapak, saya bilang. Perhatikan, benar memang hadis Rasul, akhirnya kita katakan, lihat Rasul SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih, ila hajati." Jika seorang lelaki mengajak istrinya kepada hajatnya, falta'tihi, hendaklah sang istri mendatanginya, wahia ala qatab,
Meskipun sang istri di atas khotab. Apa arti khotab? Khotab itu tempat duduk perempuan yang ingin melahirkan. Di Arab ada tempat duduk khusus perempuan yang dengan duduk tersebut dia akan mudah melahirkannya. Saya juga kursinya belum pernah lihat. Yang jelas khotab, tempat duduk perempuan yang ingin melahirkan agar mudah melahirkannya. Lihat, bayangkan ingin melahirkan, tetap kalau suaminya ingin maka dilayani. Mohon maaf bahasa saya. Yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk, tetap dilayani. Khotab yang lain maknanya adalah pelana di atas onta. Artinya kalau sang suami sedang ingin dan istrinya sedang di atas onta, itu layani. Saya masih belum tahu bagaimana cara di atas onta. Itu pikirkan sendiri. Urusan Bapak Ibu. Ada lagi, wa in kanat 'ala tanur. Meskipun sang istri sedang memanggang roti. Kita tahu bersama, roti kalau dipanggang tidak bisa ditinggal, harus ditunggu. Kalau ditinggal maka akan gosong. Para ulama mengatakan di antaranya dalam kitab Al-Mirqatul Mafatih bahwa biarkan rotinya gosong. Ya, hancur harta suaminya. Toh itu sebenarnya makanan untuk disajikan kepada suaminya. Biarkan itu hancur. Para ulama mengatakan wa talful mal ashalu min wuqu'iz zauj fi zina. Hancurnya harta lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perbuatan zina. Maka perhatikan, kalau dalam keadaan pagi hari sudah azan, dia setelah sahur mungkin bergaul, kemudian pas azan maka selesai. Berarti belum mandi junub. Bagaimana orang seperti ini? Maka Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yudrikuhul fajru junuban fi Ramadan min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu fajar, masuk waktu subuh, dalam keadaan junub di dalam bulan Ramadan, bukan karena mimpi, artinya karena bergaul, maka lalu dia mandi dan berpuasa. Ini Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke berapa? 8. Yang ke-9, Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh melakukan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tatkala berwudu saat puasa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Luqayt ibnu Sabrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu." Luqayt ibnu Sabrah bercerita, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang wudu." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Artinya, asbighil wudu, sempurnakan wudu, sela-sela jari jemari ketika berwudu, dan bersungguh-sungguhlah untuk istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung, kecuali dalam keadaan puasa. Ini hadis menunjukkan bahwasanya tatkala puasa tetap kita memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur, tapi jangan terlalu dalam. Ini hadis juga menunjukkan bahwasanya memakai obat tetes hidung tatkala puasa batal puasanya, karena hidung merupakan salah satu saluran yang memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Ya. Adapun pemakaian untuk melegakan pernapasan seperti alat semprot, maka ada 2 jenis alat semprot. Yang pertama
dia adalah udara. Maka ini tidak mengapa, tidak membatalkan puasanya. Yang kedua adalah alat semprot yang berbentuk cairan dan pecah di dalam sehingga pernapasan menjadi lega. Maka ini batal puasanya tatkala digunakan ketika berpuasa. Yang kesembilan, yang keberapa? 10. Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh bersiwak ketika berpuasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an, beliau bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastak wa huwa sha'im ma la uhsi wa la u'add. Artinya, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak, memakai kayu arak gunakan untuk siwak dalam keadaan sedang berpuasa, yang tidak bisa aku hitung dan tidak bisa aku jumlahkan. Artinya beliau sering memakai itu. Ini diperbolehkan untuk menggosok gigi tatkala berpuasa. Itu kan siwak, Ustaz. Kalau sikat gigi gimana? Maka jawabannya tidak mengapa. Kalau pakai pasta gigi bagaimana? Maka jawabannya lebih baik dijauhi karena akan terasa di tenggorokan. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-11, menjaga Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjaga salat dan berjamaah dan jamaah ketika puasa. Pak, Allah mensyariatkan salat, Allah mensyariatkan puasa itu untuk bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa dan orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwasanya annas-shauma a'zamu wasilatin littaqwa. Puasa itu sebenarnya adalah sarana paling utama untuk bisa bertakwa. Maka kalau ada orang berpuasa malah tidak bertakwa, maka ini lepas dari tujuan puasanya. Ditakutkan ini nanti masuk ke dalam hadis rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Perhatikan nih Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang berpuasa? Rubba, kata-kata rubba itu adalah kata atau huruf yang menunjukkan apabila digandengkan dengan kata nakirah menunjukkan banyak sekali. Betapa banyak dan pasti terjadi. Orang yang berpuasa, pahala puasanya hanya lapar dan haus. Dan semoga itu bukan kita. Banyak dan pasti terjadi. Siapa mereka? Orang tatkala puasa tidak sholat. Ini gak manfaat puasanya. Puasa ya tidak berjamaah laki-laki. Ini kurang utama puasanya. Karena puasa menunjang orang untuk beribadah kepada Allah. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang kita baca tadi, atakum Ramadan, telah datang bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Fihi futtihat abwabul jannah. Di dalamnya dibuka pintu-pintu surga. Di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka. Para ulama mengatakan, apa maksud dibuka pintu surga? Karena pintu surga akan dibuka hanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau minta dibukakan. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya maksud dibuka pintu-pintu surga adalah orang dalam bulan Ramadan lebih cenderung untuk taat kepada Allah. Maksud ditutup pintu-pintu neraka, dia menjauhi maksiat. Tetapi timbul pertanyaan. Sebelum timbul pertanyaan, dan di dalam bulan Ramadan diikat dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin. Timbul pertanyaan,
di dalam bulan Ramadan kalau diikat syaitan dan jin, tetapi kenapa masih banyak maksiat? Di antara maksiatnya apa, Pak? Bulan Ramadan yang sangat terlihat, maksiat yang sangat terlihat bulan Ramadan apa? Ramadan terlihat maksiat, padahal diikat dengan rantai dan jinnya dan syaitannya. Apa maksiat yang sangat terlihat? Apa, Pak? Apa, Bu? Orang yang tidak puasa. Itu maksiat yang sangat terlihat. Betul apa betul? Ya. Orang yang tidak puasa. Nah, timbul pertanyaan, loh kan jin dan syaitannya kan sudah diikat. Maka para ulama menjawab, maksud jin dan syaitan sudah diikat, maksudnya adalah liqillatil asin fi dzalika syahr. Karena sedikitnya orang bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Sedikitnya orang bermaksiat dalam bulan Ramadan. Walikathratil amilina lil khair fi dzalika syahr. Karena saking banyak yang mengamalkan kebaikan di dalam bulan tersebut. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang ke-11. Yang ke-12, Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berpuasa mencium atau mencumbu istrinya selama kuat. Ya, jadi ini tidak setiap laki-laki. Ada sebagian laki-laki kan baru disentuh oleh istrinya langsung apa? Ya, enggak kuat. Tidak semua laki-laki. Tetapi jika ingin mencium, mencumbu istrinya di dalam bulan Ramadan boleh. Asalkan tidak menjurus kepada hal yang membatalkan puasa. Hadis yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa huwa sha'im. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam keadaan dia sedang berpuasa. Maka boleh ini. Ya. Dan juga mencumbunya diperbolehkan asalkan tidak menjurus kepada yang membatalkan puasa. Kemudian termasuk yang ke berapa? 13. Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Saya sebutkan secara cepat hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, bersetubuh. Yang kedua, keluarnya mani dengan keinginannya. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, hal-hal yang semakna dengan makan dan minum, seperti suntikan-suntikan yang memberikan kekuatan pada tubuhnya. Yang kelima, keluarnya darah, hijamah, seperti orang berbekam ataupun seperti orang donor darah. Ini membatalkan puasa menurut pendapat. Kemudian yang keenam, sengaja memuntahkan diri. Yang ketujuh, keluar darah haid dan nifas. Yang kedelapan, berniat berbuka. Berniat berbuka. Dan saya pesan kepada kaum muslimin, perhatikan anak-anak perempuan Anda yang sudah baligh, anak laki-laki Anda yang sudah baligh, dan seluruh kaum muslimin, jangan pernah meninggalkan puasa Ramadan. Karena meninggalkan puasa Ramadan itu lebih parah dosanya dibandingkan berzina dengan ibu kandung, membunuh bapak dan memutilasinya. Para ulama sepakat sebagaimana dinukil oleh Imam Az-Zahabi bahwa para ulama menganggap orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan dibenarkan oleh syariat, fahuwa minaz zindiq, dia termasuk orang-orang yang zindiq, tidak diterima sama sekali persaksiannya. Zindiq itu adalah orang munafik dengan kemunafikan yang i'tiqadi,
Ya, tidak mudah meninggalkan puasa Ramadan dan beramal. Apa tadi saya ingin sampaikan? Berbuka puasa karena alasan berat kerja itu haram hukumnya. Ustadz, saya akan narik beca. Ustadz, saya akan kerja di pasar, kuli pasar, buka barang, masukin barang, berat. Maka tidak ada nas syar'i yang memperbolehkan orang tidak berpuasa karena bekerja berat. Makanya saya pesan, atur Pak bulan Ramadan. Kita diberi waktu oleh Allah 12 bulan. 11 bulan kita gunakan untuk bekerja, ngumpulin uang, ngumpulin harta, juga beribadah. 1 bulan saja Allah menginginkan dari kita lebih banyak di masjid, lebih banyak baca Quran, lebih banyak berzikir, lebih banyak amal saleh. 1 bulan. Masa kita tidak bisa? Atur waktunya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, dan ada hadis bahwa Rasulullah SAW pernah melihat orang ditarik dengan besi bengkok di ujung kedua bibirnya, kemudian sampai ke tengkuknya. Lalu setelah itu diikat kakinya, kemudian setelah itu disatukan dengan ujung lehernya tadi, kemudian digantung dan darahnya menetes. Siapa mereka ini? Siksaan siapa? Untuk siapa ini? Untuk orang-orang yang berbuka yuftiruna qabla tahillata saumihim, qabla tahillata fitrihim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berbuka sebelum waktunya berbuka. Lihat, ini orang berpuasa tapi di tengah hari atau sengaja dia berbuka sebelum waktu berbuka. Siksanya seperti itu. Bagaimana kalau seandainya dia aslan dari pertama dia tidak berpuasa? Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, 10 menit lagi. Allahu Akbar. Terakhir pesan saya. Ya, Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi hal-hal maksiat. Lihat perkataan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Bukanlah puasa karena menahan makan dan minum saja. Sesungguhnya puasa adalah menahan perbuatan laghu, sia-sia, rafath, perkataan yang kotor. Para ulama salaf terdahulu mengatakan ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Puasa yang paling rendah adalah hanya meninggalkan makan dan minum, tapi lisannya masih berkata kotor, berdusta, bersumpah palsu. Makanya lihat perkataan Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fala taj'a idza kana yaumu shaumika falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib." Jika hari puasamu, maka jaga penglihatanmu, pendengaranmu, dan lisanmu dari dusta. Ya. Kemudian beliau berpesan, "Fala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa." Jangan samakan hari puasamu dengan hari berbukamu. Tidak sama. Kalau seandainya hari selain bulan Ramadan mungkin kita bisa nonton berita, nonton ini, sinetron ini. Enggak, Ramadan enggak. Jangan sampai jadi orang dungu tadi. Masuk bulan Ramadan diberikan umur, bulan ampunan tapi dia diampuni. Bulan Lailatul Qadar enggak dapat Lailatul Qadar. Bulan dimerdekakan dari api neraka enggak dapat kemerdekaan dari api neraka. Ini termasuk daripada orang-orang yang sangat-sangat merugi. Sebenarnya saya ingin menyebutkan ada sekitar
26 Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berapa? 14. Berarti hutang saya berapa? 12. Hutangnya dibayar sama ustadz yang lain nantinya. Amalan-amalan apa saja yang sangat diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan. Ini sebenarnya sangat penting, akan tetapi waktunya tidak mencukupi. Pertanyaan ini pun saya akan jawab 1-2 saja. Bagaimana hukumnya mengganti puasa orang yang sudah meninggal? Apakah boleh? Misalkan fulan mengetahui ibunya masih ada puasa yang harus diganti, namun ibunya tidak sempat karena Allah wafatkan, bolehkah fulan menggantinya? Khilaf di antara ulama, wallahu alam. Orang seperti ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyyu." Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa. Hutang ya, bukan ninggalin puasa, bukan, hutang puasa. Karena ada sebagian orang tua kadang-kadang nggak berpuasa, hutang puasa. Maka wali-walinya yang mengurus mayat tersebut membayarkan puasanya. Wallahu alam. Boleh itu. Bagi wanita pada bulan Ramadan lebih baik itikaf di masjid atau di rumah? Maka jawabannya di rumah. Tetapi di masjid boleh, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka para perempuan lebih baik. Ini umum, ya. Bahkan Masjid Nabawi kalah. Untuk perempuan lebih baik sholat di rumahnya, beriktikaf di rumahnya, karena itu lebih astar, lebih tertutup, dan lebih menjaga harkat martabat perempuan. Tetapi jika ingin di masjid maka tidak mengapa, asalkan menjaga aurat. Berapa biji kurma yang dimakan Nabi saat bersahur atau berbuka? Bolehkah saat berpuasa kita menyegarkan tubuh seperti cuci muka, kepala, karena saya pekerja pabrik yang dituntut produksi yang maksimal? Jawaban yang pertama adalah ada hadis dari Anas bin Malik, ya'kuluhunna tamarat, memakannya beberapa kurma. Adapun memakannya dalam jumlah yang ganjil, maka wallahu alam hadisnya diperbincangkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, jadi tidak ada batasan apa 1, 2, 3, 7, 5, tidak ada batasan. Kemudian yang kedua yaitu bolehkah menyiramkan air? Boleh. Rasulullah SAW melakukan ini. Beliau dan para sahabatnya, beliau menyiramkan air ke kepalanya karena saking panasnya untuk menyegarkan tubuhnya, asalkan airnya jangan diteguk. Demikian, wallahu a'lam. Mohon penjelasan umroh bulan Ramadan, apakah kita masih harus tetap puasa ketika berangkat dari tanah air? Berangkat mulai umroh miqat di Bir Ali pada siang hari. Maka jawabannya, berpuasa tatkala safar ada berbagai macam tingkatan. Yang pertama, jika seseorang bersafar dan puasanya tidak menyulitkannya, maka pada saat itu dia lebih baik untuk berpuasa. Yang kedua, jika puasanya tersebut menyulitkannya tapi tidak membahayakannya, maka lebih baik dia berbuka. Yang ketiga, jika puasanya membahayakannya dan juga termasuk berarti menyulitkannya, maka dia wajib untuk berbuka. Itu tingkatan puasa kaitannya dengan safar. Saya ulangi, safar ketika puasa, jika puasanya tersebut tidak menyulitkan dia berpuasa nggak puasa sama aja. Apalagi di zaman sekarang pakai pesawat, puasa nggak puasa sama aja. Maka pada saat itu berpuasa lebih utama. Meskipun ini khilaf, saya mengambil pendapat puasa lebih utama karena beberapa sebab. Karena itu Ramadan, mengqadha nanti sulit, kemudian berpuasa bersama-sama kaum muslim mudah dilakukan dan semisalnya. Yang kedua yaitu berpuasa dalam keadaan sulit tapi nggak membahayakan. Ini lebih baik dia berbuka. Yang ketiga, berpuasa membahayakannya. Kalau dia puasa dia mati, maka lebih baik dia wajib berbuka.
Itu tingkatan puasa yang dikaitkan dengan safar, waktunya habis. Ini yang bisa saya sampaikan, dan silahkan nanti tambah materinya, tinggal 12 poin dari ustadz-ustadz yang mengajar di Masjid Tahlim ini. Dan ini adalah pertemuan yang kedua, kedatangan saya yang kedua di Masjid Al-Azhar ini, dan mohon maaf atas keterlambatannya tadi, memang tidak bisa diprediksi, macet dan semisalnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mudah-mudahan kita bertemu dalam kesempatan yang lain di dunia. Jika tidak kita bertemu, maka semoga Allah mempertemukan kita di dalam surga firdausnya subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.